Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang kontribusi ekonomi Islam dalam pembangunan ekonomi sosial. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Niza Rizky. Mana PPT? Pengertian ekonomi Islam dan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dalam Islam berlandaskan syariat, bersumber dari Al-Quran dan hadis. Konsep pembangunan berasal dari imarah, tamir, yaitu perintah Allah untuk memakmurkan bumi sesuai tugas manusia sebagai khalifah. Pembangunan merupakan kewajiban manusia yang mencakup perubahan di berbagai bidang. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan. Menurut Islam, pertumbuhan ekonomi harus bernilai dan bermanfaat. Tujuannya adalah mengurangi kemiskinan, menciptakan kesejahteraan lahir dan batin, serta meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sejarah berdirinya ekonomi Islam. Aksi maupun pemikiran tentang ekonomi berdasarkan Islam memiliki sejarah yang sangat panjang. Sejak berdirinya Syarikat Dagang Islam (SDI) tahun 1911, serta berjalan sesuai pedoman Al-Quran Qiyas Al-Baqarah 282. Perkembangan ekonomi Islam yang marak ini merupakan cerminan kerinduan umat Islam di Indonesia yang didukung komitmen Bank Indonesia, misalnya lewat berdirinya Bank Muamalat tahun 1992. Ketiga, ketika terjadi krisis ekonomi tahun 1997 yang mengakibatkan likuidasi sejumlah bank, bank syariah malah bertambah semakin pesat hingga pada tahun 1998 sistem perbankan Islam di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Selanjutnya, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Ekonomi Islam di Indonesia berkembang sejak awal tahun 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia Seiring waktu, ekonomi syariah meluas ke berbagai bidang seperti perbankan, asuransi, pegadaian, pasar modal, serta industri halal. Berkembangnya didukung oleh pemerintah, jumlah penduduk muslim yang besar, dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan layanan keuangan syariah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi ekonomi, syariah dan persaingan dengan sistem konvensional, ekonomi Islam terus berkembang dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kendala perbankan syariah. Dalam mengembangkan perbankan syariah, di Indonesia terdapat beberapa kendala yang masih menghambat perkembangannya. Kendala tersebut meliputi yang pertama permodalan, yang kedua peraturan perbankan, yang ketiga sumber daya manusia, yang keempat pemahaman umat, yang kelima sosialisasi, yang keenam piranti moneter, yang ketujuh jaringan kantor, dan yang terakhir pelayanan. Ada suaraku nggak? Ada. Selanjutnya ada permodalan. Permodalan merupakan salah satu kendala utama dalam pembangunan perbankan syariah di Indonesia. Keterbatasan modal menyebabkan bank syariah mengalami kesulitan untuk memperluas usaha, membuka jaringan kantor baru, serta meningkatkan daya saing dengan bank konvensional. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah, investor, dan masyarakat agar pemodalan bank syariah semakin kuat sehingga mampu mendukung perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.
Baik, selanjutnya ada peraturan perbankan. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mendukung operasional bank syariah karena masih banyak disusun berdasarkan sistem perbankan konvensional. Hal ini masih perlu disempurnakan meliputi instrumen untuk mengatasi masalah likuiditas, terus ada instrumen kebijakan moneter yang sesuai dengan prinsip syariah, selanjutnya standar akuntansi, audit, dan pelaporan syariah. Standar akuntansi, ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian atau prudential banking. Next, kendala selanjutnya ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengembangan perbankan syariah. Namun, perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi kendala karena jumlah tenaga profesional yang memahami perbank syariah masih terbatas. Hal ini disebabkan sistem perbank syariah masih tergolong baru serta masih sedikitnya lembaga pendidikan dan pelatihan yang mencetak tenaga ahli di bidang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang perbank sekaligus memahami prinsip-prinsip syariah serta memiliki komitmen untuk menerapkan secara konsisten. Selanjutnya ada pemahaman umat. Pemahaman masyarakat terhadap sistem perbank syariah masih tergolong rendah. Sebagian masyarakat bahkan masih belum memahami perbedaan antara sistem syariah dan sistem konvensional. Sementara sebagian ulama dan cendekiawan juga masih memiliki perbedaan pandangan mengenai keberadaan bank syariah. Kondisi ini menyebabkan perkembangan perbank syariah belum berjalan secara maksimal sehingga diperlukan peningkatan edukasi kepada masyarakat. Selanjutnya ada sosialisasi. Sosialisasi mengenai ekonomi dan perbankan syariah masih belum dilakukan secara maksimal kepada masyarakat. Penyebaran informasi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga perbankan syariah, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah, ulama, akademisi, organisasi masyarakat, dan berbagai pihak lainnya. Melalui sosialisasi yang berkelanjutan, masyarakat diharapkan dapat memahami konsep, manfaat, dan mekanisme perbankan syariah dengan lebih baik. Selanjutnya Miranti moneter. Miranti moneter yang digunakan di Indonesia masih didominasi oleh sistem berbasis bunga sehingga belum sepenuhnya mendukung operasional perbankan syariah. Oleh karena itu, Bank Indonesia berupaya mengembangkan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah agar kebijakan moneter dapat mendukung kegiatan usaha bank syariah tanpa bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Jaringan kantor. Pengembangan jaringan kantor merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan pelayanan dan memperluas jangkauan perbankan syariah kepada masyarakat. Bertambahnya jumlah kantor bank syariah akan memudahkan masyarakat memperoleh layanan keuangan berbasis syariah, sekaligus meningkatkan efisiensi usaha, daya saing, serta inovasi produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pelayanan. Kualitas pelayanan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih suatu bank.
Oleh karena itu, perbankan syariah harus mampu memberikan pelayanan yang profesional, ramah, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Peningkatan kualitas pelayanan juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten agar mampu memberikan kuasa kepada nasabah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Penerapan kembali ekonomi syariah di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia sehingga memiliki potensi yang sangat besar dalam penerapan ekonomi syariah. Perkembangan ekonomi syariah menunjukkan kemajuan yang pesat melalui hadirnya berbagai lembaga keuangan syariah. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, regulasi yang belum memadai, serta rendahnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, penerapan kembali ekonomi syariah di Indonesia memerlukan dukungan dari pemerintah, ulama, akademisi, pelaku utama, dan seluruh masyarakat melalui kebijakan yang berpihak. Peningkatan edukasi serta sosialisasi yang berkelanjutan agar ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari semua materi hari ini. Berdasarkan jurnal, pembangunan ekonomi dalam Islam merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang melandaskan Al-Quran dan hadis. Perkembangan perbankan syariah menjadi bagian penting dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia karena menawarkan sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan dan syariah. Namun, perkembangannya masih menghadapi berbagai kendala seperti permodalan, regulasi, sumber daya manusia, pemahaman masyarakat, sosialisasi, serta pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar pemerintah ulama, akademis, pelaku usaha, dan masyarakat agar ekonomi syariah dapat berkembang secara optimal serta memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum. Kalau ada salah kata atau kurang kata materi hari ini, kami ucapkan maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.